Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Kita berbangga pada hari ini karena Tuhan itu memberi lagi kita kesempatan bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk teruskan dalam kebaktian kita. Bagi Anda yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengikuti kebaktian di dalam Gereja Good Samaritan. Kiranya Tuhan memberkati. Amen. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian sama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan iman Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian glori bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan, Tuhan Engkau, kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dari hari ke hari tak pernah terbatas.
pegang kendali. saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, yang ada di tempat ini dan yang sedang menonton online. Hari-hari ini
kita melihat bahwa dengan keadaan yang kita alami sekarang, ramai yang merasa putus asa. Namun pagi hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita yang setia. Tidak ada apa-apa keadaan atau situasi yang dapat memisahkan kita daripada kasih-Nya yang kudus, kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Haleluya Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang dapat memisahkanmu dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau
hidup kami ya Tuhan. Walau sekeliling kami sangat mengecewakan kami, namun Engkau ada ya Tuhan. Kau sahabat sejati kami, inilah yang kami tahu seumur hidup kami. Engkau pribadi yang dapat kami percayakan ya Tuhan. Kaulah satu-satunya ya Tuhan, menjadi andalan dan hati kami padamu. Inilah rindu kami padamu Tuhan, inilah jiwa kami padamu. Oh, Kau sahabat sejati, Kau penolong yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Kaulah satu-satunya yang menjadi andalan kami seumur hidup kami ya Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Dalam bahaya Engkau menggendong kami. Kami percaya Engkau yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Dalam apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau mengenal hati kami ya Tuhan, kedalaman dasar hati kami. Dan Engkau yang selalu kami tinggikan, Engkau yang selalu kami megahkan. Inilah kerinduan kami padamu. Sahabat sejati kami, Engkaulah ya Yesus yang selalu kami panggil namamu. Di dalam apapun keadaan, Kau yang selalu kami andalkan, Yesus. Namamu indah ya Tuhan. Oh, haleluya. Inilah jiwa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian hormat kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah segala yang kami naikkan kepada Engkau menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap kami di tempat ini dapat meninggikan Engkau Tuhan, mengagungkan Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk masa kami dapat berhadapan dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu, meninggikan Engkau di dalam segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Dan anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Doa hari ini sama-sama. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup bagi semua yang menaruh kepercayaan di dalam Dia. Bangkitkanlah kami daripada maut dosa kepada hidup kebenaran, supaya kami akan mencari hal yang dari surga, di mana Dia memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk pembacaan pertama. Pembacaan pertama diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 1 hingga 9. Lima hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus
menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaan-Mu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi, supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktu-Mu, aku minta supaya Engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hati-Mu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Demikianlah firman Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan berdiri untuk pembacaan firman. Pembacaan Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 18 ayat 19 hingga 24. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes 18 ayat 19 hingga 24. Maka mulailah imam besar menaik Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan." Kepada mereka, sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas waktu yang diberikan, dikaruniakan oleh Tuhan, di mana kami dapat datang bersama-sama untuk beribadah dan juga dapat mendengar firman-Mu. Biarlah waktu ini Engkau yang melalui Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami semua yang berada di sini, yang dari yang paling tua sampai yang paling muda, sama firman-Mu akan berbicara kepada kami secara pribadi. Biarlah dengan iman yang Engkau berikan, kuatkanlah kami supaya kami dapat menerima dan juga mempraktikkan firman-Mu. Silakan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Minggu lalu kita mendengar kesaksian daripada Paulus di mana yang menakjubkan dalam waktu yang dia dianiayai, tapi dia masih berdiri teguh dan mengkongsikan kesaksiannya.
Saya berharap kamu sudah tulis kesaksian kamu dan siap sedia bila-bila saja dapat mengkongsikan dengan rakanmu, dengan ataupun dengan kawan-kawan di sekolah, dimanapun, di masa ataupun waktu apapun, kita dapat mengkongsikan kesaksian itu. Amin. Ya, memang kita anggap lepas kita berkongsikan kesaksian itu, pasti akan melihat keputusannya, bahwa ada orang bertobat dan terima Yesus. Puji Tuhan, memang ia akan terjadi. Tapi bukan setiap kalinya. Sebab ada waktunya di mana kesaksian itu mungkin mendatangkan keputusan yang berbeza. Seperti Paulus, lepas dia kongsikan kesaksian itu, apa yang terjadi kepada dia, kalau kita buka kembali ke Kisah Para Rasul pasal 22, adalah dikatakan di sini orang ini di ayat 23 mereka terus berteriak sampai melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke utara. Ini mereka tidak dapat mendengar dan menerima kesaksiannya Paulus sampai mereka mau membunuh dia sudah. Tapi kepala pengawal di sana, kepala pasukan di sana yang langsung memberi perintah untuk membawa Paulus masuk ke markas. Dan di sana dia cuba untuk menyesah dia supaya tahu apakah sebab kenapa orang begini berteriak begini. Apakah yang alasan sebenarnya, adakah Paulus melakukan jenayah ataupun kesalahan. Sebelum dia disesah, Paulus bilang, bolehkah kau menyesah seorang orang Roma? Kalau di Alkitab orang Rom, ya, sebenarnya itu warga negara Roma. Langsung mereka takut, ya, sebab ini warga negara Roma nih. Jangan main-main tu. Sebab kepala pasukan ini, aku mau pakai uang baru saya dapat memberi ke warga negara ini. Kamu dilahirkan sudah warga negara Roma. Jadi mereka takut. Dan kepala pasukan ini pikir, biar dia dihantar kembali kepada mahkamah agama. Biar mereka urus, saya tidak mau campur tangan. Pasal 23, di mana waktu dia dihadapkan di mahkamah agama, Paulus tetap memberi penjelasannya. Mereka ini tidak mau terima lagi. Tapi Paulus melihat ada tiga kumpulan di sana. Satu Sadusi, satu Farisi. Dua-dua ini berbeza. Tapi untuk menentang Paulus, mereka menjadi satu geng. Ada kan? Kalau lihat kalau orang membuat tuduhan kepada kamu atau menentang kamu, dulu mereka dua ini tidak sama tu, musuh tu. Tapi sebab mereka mau menentang kamu, mereka jadi kawan. Seperti Pontius Pilate. Pontius Pilate. Pilatus. Pontius Pilatus tu. Pontius Pilatus sama Herodes tak sama tu. Tidak ngam tu dua orang ni. Sebab satu orang Yahudi, satunya dari kerajaan Roma. Ni dua orang tidak ngam ni. Tapi untuk menentang Yesus jadi kawan. Okay? Jadi di sana Sadusi, Farisi mereka bergabung. Tapi Paulus tahu juga macam mana. Jadi dia menceritakan tentang kebangkitan daripada maut. Bagi orang Sadusi tak terima. Tidak ada kebangkitan tu. Tidak ada malaikat. Tidak ada roh. Roh jahat kah, roh bagus kah. Langsung mereka tidak terima. Tapi orang Farisi percaya semua ini. Jadi lepas Paulus cakap begitu, mereka bertengkar sudah. Mana boleh. Jadi waktu mereka bertengkar, keadaan itu menjadi makin tegang. Kepala pasukan ini sekali ini dia terpaksa ambil Paulus supaya dia tidak dicederakan. Sebab apa? Ini warga negara orang Roma ni. Kalau Paulus mati di tempatnya, habis kepala pasukan ini. Jadi terpaksa dia melindungi dia. Nah, adakah itu selesai? Belum lagi. Lepas tu ada satu kumpulan orang yang di mana katakan hampir 40 orang begitu. Mereka berkomplotan untuk membunuh Paulus. Sampai mereka angkat sumpah sudah. Sumpahnya di mana? Sampainya kita membunuh Paulus, kita tidak akan makan ataupun minum. Luar biasa. Kalau lihat benci. Nah tahu kenapa? Apa salahnya Paulus terhadap mereka ni? Sampainya mereka mau angkat sumpah sudah. Sampainya kita bunuh Paulus, kita tidak akan makan sama minum. Jadi komplotan ini sudah diketahui.
dan dilaporkan kepada Paulus. Paulus suruh anak muda itu melaporkan kepada kepala pasukan tahu sudah dia cuba menyelamatkan Paulus. Dari malam itu juga dia hantar Paulus ke Kaisaria, di mana dia suruh prajurit ini melindungi Paulus dengan 200 askar, 70 orang yang berkuda dan 200 orang yang ambil lembing. Ya. Jadi malam itu mereka hantar Paulus ke Kaisaria supaya dia dapat diadili oleh Felix. Felix waktu itu adalah orang yang berkuasa di sana. Jadi sampainya di Kaisaria, ya orang ini tidak dapat membunuh Paulus. Saya tidak tahu mereka ini masih makan kan minum sebab sudah angkat sumpah kan. Tapi apapun 5 hari dari lepas itu di fasa 24 apa yang kita dengar tadi. Mereka turun, sekali ini imam besar Ananias yang tadi menampar Paulus tu di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Kali ini imam besar Ananias membawa seorang lagi adalah pengacara yang bernama Tertullus. Pengacara ini seperti AG, Attorney General, yang ketua pengacara. Ya, mereka ni seperti yang dulu apa Thomas kan? Tommy Thomas tu. Itu AG. Ya, ini pengacara ni. Tertullus ni bukan pengkuam yang kecil. Ni hebat ni. Imam besar Ananias membawa dia datang untuk mengadili kesnya Paulus. Jadi dia mula dan menempahkan banyak tuduhan kepada Paulus. Kita sampai waktu ini, setakat ini, kita sudah lihat Paulus telah mengalami banyak sekali penganiayaan, penderitaan, siksaan. Apa siap kena makan? Mau dibunuh, mau dianiaya, dimasukkan penjara, tapi tidak pernah dia berhenti. Ya, dari fasa 11 sampainya fasa 24, berkali-kali, berulang kali sudah Paulus mengalami itu, tapi Injil tidak pernah berhenti untuk terus disebarkan kepada orang yang belum percaya. Amin. Itulah tajuk hari ini yang kita akan lihat sama-sama, di ada yang dapat menghentikan Injil. Ini adalah satu dorongan kepada kita semua. Makin kita mau membuat penginjilan, ialah memang ada masalah terjadi. Dari keluarga, dari sendiri, tempat kerja, di sekolah, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada masalah ini, kereta rosak, kereta dilanggar, anjing hilang, kucing hilang, apa-apa salah adalah. Supaya kau bingung bah, kau terganggu, adakah saya harus meneruskan Injil ini? Sebab kamu terasa itu satu serangan secara rohani. Serangan rohani itu memang ada. Kalau tidak ada serangan rohani, ada sudah masalah hidup kita. Maksudnya ini tidak ada ukutan kepada si iblis. Waktu iblis kacau kita, sebabnya kita ini pengguna. Pernah saya katakan, iblis tidak akan tendang seekor kuda mati. Ini daripada siapa yang cakap ini? Seorang ahli teologi yang cakap. Dia bilang iblis tidak pernah menentang seekor kuda yang mati. Jadi kalau iblis menentang kamu, maksudnya kamu masih hidup. Amin. Katakan kepada kiri kanan kamu masih hidup tuh. Kamu masih hidup. Jawab kepada dia, puji Tuhan saya masih hidup. Sering tuh, kalau ada teman-teman tanya, Brother macam mana? Masih hidup? Masih hidup. Waktu saya jawab kamu saya masih hidup tuh, ya satu sudut itu bagus. Tapi sudut yang lain adalah ada kemungkinan dibawa serangan iblis tuh. Sebab saya masih hidup. Makin kita melayani, makin iblis tidak suka. Dan kalau iblis buat demikian, apa yang kita harus lakukan? Hari ini kita belajar dari Paulus. Amin. Yang pertama, bersedia untuk tuduhan palsu ataupun fitnah. Siapa pernah difitnah?
Semua orang baik sini. Hanya 3-4 orang saja yang pernah difitnah. Luar biasa. Tapi yang difitnah itu diberkatilah. Sebab waktu Tuhan mentolong kamu, kamu mengalami satu Tuhan yang lebih benar. Dulu mungkin mengalami Tuhan itu hanya di waktu ibadah saja. Begitu sajalah, macam biasalah. Tapi kita kalau difitnah, ada Tuhan yang palsu, waktu Tuhan mendorong kita, itu pengalaman yang luar biasa tu. Amin. Itunya kasih karunia daripada Tuhan Yesus kita. Dan Paulus, dia mengajar kita harus bersetia untuk tuduhan palsu. Dan terus dari itu, pengacara itu, dia melemparkan tuduhan yang palsu terhadap Paulus. Dia katakan, orang ini penyakit sambal. Kalau konteks hari ini adalah orang bilang kau ni macam COVID-19. Sedih kan? Jangan sering-sering kita balik rumah, seringkali kita balik rumah lihat kalau adik kita tidak buat kerja, kau ni COVID-19 kalian. Sedih itu. Ini satu tuduhan yang menyakitkan, kasar, terturus. Seorang pengacara Pak, ini lawyer kan, peguam tu harus cakap bagus-bagus Pak. Tuduhannya bukan palsu, dia mulai bilang, oh ini penyakit sambar ini. Dia kata seorang yang melimpahkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Mana ada? Saya rasa terterus paling jauh tu ke Kaisaria tu. Dia tidak pernah ke China. Dia tidak pernah ke India. Confirm dia tidak pernah ke KK. Tapi dia bilang orang ini melimpahkan kekacauan di seluruh dunia. Tuduhan palsu yang pertama. Kedua, dia katakan dan bahwa dia adalah seorang tokoh dari sekte orang Rasani. Orang Rasani ini kalau di Ibrani, bahasa Ibrani ataupun bahasa Arab, ia bermaksud Kristen lah, Nazarin. Kristen. Ya, orang yang percaya kepada Yesus. Jadi dia bilang ini seorang tokoh. Tokoh ini bermaksud sebenarnya adalah seorang ketua. Siapa bilang Paulus itu ketua? Mana Petrus? Mana Filipus? Banyak tu. Paulus hanya salah satu daripada tu. Bukan ketuanya tu. Ketiga. Ini tuduhan palsu. Langsung tuduhan palsu. Dia bilang malahan dia mencoba melanggar kekudusan baik Allah. Coba bukan buat. Pun salah juga. Macam hari ini kau datang. Oh saya mau menuduh Buan ini. Menuduh si Roland. Sebab dia cuba untuk tabur pak. Dia cuba parking sembarangan di gereja. Cuba saja, mana salahnya? Masa itu mau bawa ke mahkamah? Jadi tuduhan palsu ini yang dilemparkan oleh Tertulus kepada Paulus, memang kadang-kadang bagi kita terkejut. Terutama kalau daripada orang-orang sendiri. Coba kita lihat masalah di gereja. Siapa yang menimbulkannya? Orang Kristen kah? Orang bukan Kristen? Selama dalam pelayanan saya, kalau ada masalah di gereja, kebanyakannya dari orang Kristen. Waktu pelayanan saya di Tarakan, Kristen. Itu orang bukan Kristen, bagus. Kawan tu. Makan sama-sama. Muslim pun makan sama-sama, tidak ada masalah tu. Makanan apa tu? Nasi padang. Makan sama ustaz tu. Okey saja tu, tidak ada masalah tu. Kristen kadang-kadang orang sendiri menimbulkan tuduhan palsu ini. Seperti di Efesus. Waktu Paulus dituduh orang berteriak, orang Artemis, the great is the Artemis of Ephesians. Orang Efesus punya Tuhan Artemis tu yang paling dahsyat selama 2 jam. Tapi yang heran orang yang berteriak 2 jam tu ada Alkitab kata ada yang tahu apa sebabnya, ada yang tidak tahu. Seperti inilah sebab lepas tuduhannya di ayat yang ke-9. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Perkataan asal di sini menyokong dakwaan itu join in.
They join in the accusation. Maksudnya mereka menyertai. Biasa kan? Kau nampak seorang cakap sesuatu di Facebook, di Instagram kan, kau tahu dia tahu, kita menyokong. Kita menyertai. Walaupun kau tidak tahu langsung, kau tidak tahu kena tu, kau sokong je, sokong, bagus, ya betul. Walaupun tuduhan palsu, orang Yahudi menyokong dakwaan itu. Hari ini kita harus berhati-hati sebab dakwaan yang begitu merosakkan. Kalau kita lihat di Amsal pasal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Mulut licin lah yang sentiasa si pemfitnah itu. Kalau kita tidak berhati-hati, kehancuran dan perkorbanan akan terjadi di gereja. Saya masih ingat waktu di pelayanan di Narakan, dulu sebab waktu saya dihantar ke sana, langsung saya mewarisi satu pelayanan di mana pastor sebelum saya itu mengatakan kau harus wujudkan satu pusat jangkauan luar di Kopri. Bagi anda yang pernah ke sana, Kopri itu mungkin seperti di sini sampai Talipok, jauh tu. Pakai kereta mungkin sekurang-kurangnya setengah jam baru sampai ke sana. Kawasan tu kalau mau jemaat di sana datang untuk mengikut ibadat di pusat bandar agak jauh. Dan ongkos yang dipakai tinggi tu, mau naik taksi semua tu mahal. Kalau satu keluarga datang sama-sama tu minggu itu alas mungkin perbelanjaannya sangat tinggi. Jadi harus wujud satu pusat di sana. Sentiasa cuba mencari tanah. Kadang-kadang satu minggu saya terpaksa naik ke atas 3 kali tu untuk cari tanah. Sebab orang bilang, oi pendeta ini ada satu tanah di sana. Mau beli ke? Oh pergi tengok lah. Tak cocok. Nak ngam. Turun balik. Kadang-kadang pagi pergi pulang, petang naik lagi. Untuk cari sebuah tanah yang cukup luas untuk membina gereja di sana. Sampai hari ini bersyukurlah ada sudah satu gereja di sana tu. Gereja di atas Batu Karang. Bukan, Batu... Saya lupa sudah nama. Tapi di Kopri lah. Ada satu gereja itu. Cantik. Dulu, ibadahnya di bawah sebuah rumah. Rumah itu kami sewa. Dan rumah di atas, staf yang tinggal di sana. Di bawah rumah itu, yang kami adakan kebaktian di sana. Rumah itu, ketinggiannya, kalau ikut ketinggian saya lompat kuat-kuat, saya langgar tu. Tidak ada kipas. Panas. Sebagai seorang Anglican, pergi waktu pertama saya pakai jubah ni. Anglican kan? Mati-mati saya mau pakai jubah ni. Jadi sampai sana pakai ini, punya panas. Panasnya sampai saya berkeringat, dari luar sampai dalam sampai luar. Semua, bukan basah sini sikit saja. Semua, sampai kadang-kadang sini, ini pun basah juga. Seluar basah juga, dari luar sampai dalam sampai luar. Basah tu. Sampai aku tidak tahan sudah, so minta maaf, aku tidak akan pakai jubah sudah. Tulis surat sama bishop tak boleh. Tak boleh, sebab kadang panas tu sampai mau pingsan, panas betul. Sebab ibadahnya pemula di pusat bandar jam 9. Habis ibadah di pusat bandar, sampainya jam 10.30, nanti kemas langsung naik kereta dan sama staf yang bertugas di sana, dan terus mau naik ke pusat di jangkauan luar tu. Jadi sampai sana ngam-ngam kadang-kadang jam 11.30. Tak sempat makan, tak sempat minum boleh lah. Tak sempat makan tu. Jam 11.30 di sana mulai ibadah. Kebaktiannya habis jam 11.30, jam 1. Bayangkan 11.30 tu panas betul. Sampai jam 1 habis perjumpaan dengan ketua kelompok sel. Sebab susah juga mau hantar mereka turun ke pusat bandar untuk 1 malam lagi untuk perjumpaan dengan mereka. Jadi Ahad habis tu perjumpaan dengan mereka. Kadang-kadang di bawah rumah tu panas, di bawah pokok kami ada persekutuan ketua kelompok sel. Lepas jumpa mesyuarat itu sampai kadang-kadang sampai jam 3. Kadang-kadang tiba 3.30. Habis tu turun balik jam 4. Masih lapar kan?
mau pergi makan. Jadi makan tu tak tahu makan apa. Makan tengah hari kah, makan high tea kah pun dia tahu tu. Mau pergi makan saja. Lepas makan balik rumah kadang-kadang jam 5 sudah. Balik rumah terpaksalah santai sekejap lah. Kalau boleh tidurlah. Sebab jam 6 mau siapkan diri lagi. 6:30 persekutuan doa. 7:30 ibadah malam. Tiap minggu tu. Itulah banyak kita simpan untuk melayani orang yang berada di Kopri, di kawasan Kopri itu. Tapi tak tahu kenapa. Tiba-tiba ada satu pemimpin dari PCC itu. Dia membangkitkan dan melemparkan tuduhan palsu. Dan dia mulai berjumpa dengan jemaat-jemaat di sana dan mengatakan bahwa saya tidak mengasihi jemaat di sana. Saya yang menintas dan menyeksa jemaat di sana. Yang saya sengaja membuat mereka beribadah, kalau orang di sana katakan di bawah kolong. Di bawah rumah kan? Di bawah kolong. Kasar tu. Dia kasih tahu orang lain juga. Sampai gereja-gereja ditalakkan di sana pun biar ini gereja Anglikan tidak bagus. Pendeta tu tidak bagus tu. Dia membuat jemaat simpan mereka di bawah kolong. Aku pun beribadah di sana. Tak mungkin saya menganiaya orang, menganiaya sendiri kembali. Tapi yang herannya, ada seorang staf mulai percaya. Dan dia sama-sama menyokong dakwaan itu. Dan mulai menyebar tuduhan palsu itu. Lama-lama aku lihat, kenapa jemaat ini? Dulu kawan tu. Okey, makan sama-sama. Apapun lah. Tapi tiba-tiba lain sudah. Perasaan tu lain sudah. Kenapa ni? Sampainya ada satu mesyuarat sebab ada artikel dari sini. Dan PCC ini tiba-tiba dia ambil peluang tu untuk menuduh saya. Macam tertuluslah. Dan ini pendeta ini tidak bagus. Dia simpan jemaat di bawah korong. Perlu aku perasan. Lupanya ada sesuatu yang terjadi di luar sana. Dan staf itu di sana. Dia jaga-jaga, dia bawa staf tu juga. Cuba kau tanya staf tu. Suruh dia jelas. Lalu lepas tu semuanya terbongkar hanya satu tuduhan yang palsu. Barulah jemaat faham. Bersyukurlah hari ini sudah ada sebuah gereja di sana sudah. Tak perlu dibawa korong sudah. Itu pun tak perlu mau sampainya berkeringat begitu. Tidak ada sudah. Jadi kadang-kadang dalam keadaan itu apa yang kita harus buat? Biasakan diri saja. Lihat di Wahyu. Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya kerana telah dilemparkan di bawah pendakwa. Accuser. Di bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Sebelum dia dilemparkan ke bawah, maksudnya dia dibinasakan, dia ni masih kiat untuk mendakwa saudara-saudara ini. Siang dan malam. Jadi kalau kita menerima fitnah ataupun tuduhan palsu sebab nama Tuhan ya, bukan sebab yang lain ya, sebab nama Tuhan, sebab Injil. Bersiap sedialah dan biasakan diri. Kalau saya mau ceritakan semua yang saya pernah hadapi, mungkin sampai besok lah. Maksudnya makin kita melayani Tuhan, terutama kalau kita mau kongsikan Injil, kita menyelamatkan satu jiwa yang sesat. Makin besar tuduhan palsu itu. Makin banyak fitnah-fitnah yang akan datang. Tiba-tiba tu. Jadi kita belajar hari ini, jangan takut. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 tidak ada dalam bulletin. Tapi saya membacakan di sini, Yohanes pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Jadi, terhiburlah. Sebab kalau dunia membenci kita, bukannya sebab apa? Sebab mereka telah membenci Yesus dulu. Okey? Jadi kalau kita ada keadaan begini, kita tidak akan khawatir, teruskan saja. Tapi ingat, jangan menjadi agent. Agent itu apa tu? Agent, wakil.
daripada si pendakwa ini. Maksudnya kalau ada tuduhan yang palsu begitu terhadap seorang pemimpin kah, jemaat, pergi tanya dia. Jangan ikut serta dakwaan itu. Terutama kalau di Facebook kah, Instagram, kita masuk saja. Sebab kita tidak perlu bertanggungjawab. Kalau kita tidak tahu apakah kebenaran itu, jangan menyokong dakwaan itu. Itu pun itu benar, tanya orang itu. Amin. So, biasa tu kan, kita tuduh seorang tu, kita tunjuk begini kan. Kau ni, kita tunjuk begini, 1 jari keluar, 3 jari masuk. Waktu kita tunjuk orang ni, kau ni malas. Tapi kita tunjuk, ingat, 3 jari itu. Dulu saya mengajar begini, ada jemaat bilang, tak apa, Reverend, lain kali kau begini. Kau ni. Tapi ingat tu, Yesus pernah cakap, waktu kita cuba membuat demikian, jangan kita hanya lihat, apa tu, tas. Abu kah? Di mata orang lain, tapi tidak lihat paluk di mata kita sendiri. Jadi berhati-hati. Jangan jadi wakil ataupun menolong si pendakwa ini. Kalau ada apa-apa, katakan kepada orang itu. Kalau ada sesuatu tentang saya, datang jumpa saya. Daripada kita menyokong dakwaan yang begitu. Sebab ia akan mendatangkan kehancuran. Okey? Jadi macam mana Paulus menjelaskan. Poin yang kedua, hati nurani yang murni. Puji Tuhan, sebab Paulus bukan seorang yang sentiasa melanggar undang-undang. Dia seorang yang menjaga undang-undang. Tapi di bawah kasih karunia Tuhan, dia telah bebas daripada undang ini. Tidak bermaksud dia tidak menjaga. Dia masih itu. Kalau ada SOP, dia seorang yang paling menjaga SOP itu. Jangan sebab hari ini, kita ni ada iman. Tak apa. Kita tidak perlu pakai pelitup muka. Kita tidak perlu jaga SOP. Jaga tu. Kalau datang gereja, kita jaga SOP itu. Kan? Kita bukan Kristian yang sentiasa ataupun sengaja melanggar undang-undang. Sebab untuk mengekalkan hati nurani yang murni itu. Paulus mengatakan ini. Dia katakan semua yang ada, dia bilang, lalu wakil negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa dia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahawa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Kerana itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah dan tidak pernah orang mendapati dan sedang bertengkar dengan seorang ataupun mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di rumah ibadat ataupun tempat lain di kota dan sebagainya. Mereka pun tidak dapat membuktikan semua ini. Sampai hampir penjelasannya di ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Supaya kita tidak akan takut atas tuduhan. Palsukah adapun yang benar. Ada satu peribahasa Cina, kalau kita tidak melakukan kesalahan, walaupun malam ada orang ketuk pintu, kita tidak akan takut. So, biasanya yang dulu, orang yang buat salah, malam tu hantu akan datang ketuk pintunya. Jangan takut tu. Jadi hari ini kalau kita tidak buat salah, apa yang kita mau takut? Dengan hati nurani yang murni. Amin. Ya. Jadi di sini kita lihat hidupnya Paulus, dia memastikan kepentingan ini. Dalam pelayanannya, dia tidak akan melanggar undang-undang. Waktu pelayanan saya seorang misionaris di Indonesia, ada masyarakat yang pernah saya dengar, mereka bertengkar sebab soalnya, bolehkah kita memberi rasuah kepada imigrasi? Sebab ada tempatnya, kawasan di mana kamu harus memberi uang sogok dia supaya dapat masuk ke tempat itu untuk pelayanan. Ada yang bilang tak boleh, ini salah di sisi mata Tuhan. Salah tu, tak boleh kasih rasuah tu. Ada yang bilang, kenapa tidak? Kalau kita tidak sogok dia, habis.
Injil tidak akan masuk ke tempat itu. Wah, bertengkar sudah. Bilang, heran juga. Agak saya pun bingung juga sebab Tuhan bilang kamu harus licik seperti seekor ular, tapi harus lemah lembut seperti seekor burung bibit, membati. Bingung juga kan? Licik seperti seekor ular, macam mana tu? Licik tu dah bagus sudah, apalagi seperti ular. Jadi kadang-kadang dalam keadaan yang bingung itu, kita harus tanya, apakah dalam hati nurani kami? Kalau kita bilang, saya melaswa, memberi sogok dan boleh membuat Injil di tempat itu, kalau hati nurani ini tidak ada masalah. Maksudnya kau masih boleh tidur dengan nyenyak. Buatlah. Kita harus tanya nih, hati nurani kita. Ya, apa sih yang kita buat? Sebab di Roma pasal 9 ayat 1, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku, hati nurani itulah turut bersaksi dalam Roh Kudus. Amin. 1 Korintus pasal 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan kerana itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan, kerana itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, iaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ini Paulus. Dia teruskan perjalanannya, pelayanannya sebab hati nuraninya yang murni. Kamu menuduh dia, silakan. Kamu tidak akan dapat apa-apa kesalahan dalam dia. Pernah saya juga, satu cerita lain adalah pernah dituduh sebab waktu diosis ada masalah kan. Kalau kamu pernah dengar ceritanya, di mana gereja yang pernah saya melayani itu dituduh pinjaman itu tidak diselesaikan. Pinjaman dari diosis. Saya pasti itu sebab saya mewarisi daripada pendeta Reverend yang dulu, gereja itu meminjam uang daripada diosis untuk membina bangunan ini. Jadi tiap-tiap 3 bulan kami pastikan ada uang diasingkan untuk membayar pinjaman ini dalam beberapa tahun itu. Dan sudah selesai. Tiap-tiap kali dalam mesyuarat PCC saya tunjukkan receipt. Dan juga treasurer pendahari itu sudah membuat audit tu tiap-tiap tahun bahawa jelas kami ada bayar. Sebab receipt tu dari pejabat diosis tu. Tapi yang heran, tak tahu kenapa. Sekali lagi, PCC, salah satu seorang anggota PCC yang tanya, dia mau lihat tu, sampai dia menuduh saya yang ambil wang tu. Lebih dari 100,000 tu. Mana berani saya telan. Banyaknya tu. Sampai dia tuduh, aku bilang, ada pak, kau di mesyuarat juga. Tiap-tiap kali saya kasih, kami lihat sama-sama itu. Tak, saya mau lihat. Okeylah. Saya tenangkan diri dan datang kepada Tuhan. Di mana waktunya sudah tiba, dia bilang, tunjukkan saja kepada dia. Saya bawa receipt semua tu. Receipt bukan fotokopi ya. Nanti dia bilang, saya fotokopi itu saya boleh buat ada. Original tu. Sama ori punya. Sama akaun tu kasih dia. Nah, kau lihatlah. Apalagi kau mau lihat. Belajarlah daripada 1 Petrus di sini. 1 Petrus pasal 3. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu dengan sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haluslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni. Supaya mereka yang memfitnah kamu kerana hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu kerana fitnahan mereka itu. Ada orang pernah tuduh saya, ini pastor ataupun reverend yang tidak bagus, tidak pernah berdoakan orang di hospital, tidak pernah melawat orang di hospital. Aku pun heran.
Saya pun diam-diam saja. Tak apa-apa, kau mau tuduh saja. Sebab yang penting hati nuraniku murni. Saya tahu tu. Kadang-kadang keluar masuk hospital tu macam biasa sudah. Saya tahu macam mana di ward yang mana, tingkat mana, saya pun tahu tu. Ward apa tu. Sampai ada seorang jemaat, sebab mereka tuduhan tu masuk dalam blog bah. Dia bilang nama pastor ini tidak bagus, tidak pernah melawat orang di hospital. Sampai ada jemaat yang pernah dilawati itu, dia yang tolong cakap. Naklah, waktu saya mau dipedakan, dia yang orang pertama datang berdoakan untuk saya. Okay? Jadi kalau kita hati nurani kita yang murni, kita diam-diam saja. Hanya waktu kalau Tuhan bilang, berjawablah, kita akan menjawab dengan baik. Berjawab dengan baik dan juga lemah lembut dan hormat. Sebab kalau dulu saya dalam pelayanan itu, tak boleh tu kalau kau fitnah saya, mana boleh tu. Aku tak boleh tu. Kalau di bahasa Cina ada satu, kalau fitnah tu bermaksud kau makan kucing yang mati. Kau dipaksa makan kucing yang mati. Aku tak boleh tahan tu, kucing aku dah makan, apalagi kucing yang mati. Aku pasti membalas tu dulu. Kalau kau fitnah saya begitu atas sesuatu yang palsu, aku pasti berbalas tu. Habis. Biar kau angka ke apa, aku membalas tu. Tapi puji Tuhan lah. Sebab transformasi kan. Roh Kudus mulai sudah belajar. Dan serahkan kepada Tuhan saja. So makin saya membalas, makin tegang keadaan tu. Serahkan kepada Tuhan. Ya, seperti Paulus. Paulus tidak menghadapi diri keadaan itu dengan sendiri, tapi kena kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 10 ayat 18, dan kerana aku, kamu akan dikiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai sesuatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Kerana semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kerana bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu, dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Kalau ada sesuatu yang cuba menghalang kita untuk menyebarkan Injil, jangan membalas dengan kedagingan ataupun kekuatan sendiri. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menunjuk jalannya kepada kita. Amin. Itulah sebab dalam tajuk ini, tiada apa yang dapat menghalang Injil. Tidak ada. Sekarang ni mungkin isu yang baru ya. Dulu Allah tidak boleh dipakai. Sudah biar pakai, mereka mau appeal. Merayu. Mereka mau merayu. Sekarang bukan saja Allah. Dia bilang Tuhan pun milik mereka. Dapatlah lain kali. Kalau Allah Tuhan tak boleh pakai, kita pakai Jehovah saja. Kan? Adapun kita belajar English, God. Kalau dia halang kita, God bilang bahasanya okey lah, ambil saja. Yang penting jangan ambil Allah kita. Amin. Okey lah. Tapi tidak ada apa yang dapat menghentikan penyebaran Injil. Sebab Yesus adalah Yesus yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah kami dapat belajar dari tuduhan ini dan juga apa saja yang kami alami. Belajar daripada Paulus dan di mana melalui kekuatan-Mu, saya percaya kami juga dapat mengharungi semua halangan ataupun tuduhan yang palsu ini. Dalam pelayanan ini kami mau terus bersandar kepada-Mu Tuhan, sebab dengan kekuatan sendiri pasti ia adalah mustahil, tapi di dalam Tuhan saya dapat dan kami dapat melakukan apa saja sebab Engkau yang menguatkan kami. Serahkan semua ini Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama berdiri mengakui iman Yasin.
Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperenakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperenakan bukan dirikan sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuat dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik yang orang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus. Dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. We've learned to stand as one. Learn to live with love and grace. Learn to embrace under the power of the cross. You called us to you and set us apart. You turned our lives around. You built a home where we belong. Not in our own strength, but by your power. In your presence there is no fear. We know that you are here. In your love, Lord, build this family. Our hope will stand forever as you shine on our home. Lord, shine your light upon this land. A shepherd to us, building our homes. We are all living stones. Lord, build your kingdom here on earth. It's my second home. It's where I found my lifelong best friends. It's where I found my full-time calling. It's where I found my second family. It's where I found my God-given dreams and purpose. This church is where I found Jesus. It's where I found God. Happy birthday, Good Sam. I love you. Not in
my prayer for the Church of the Good Samaritan Penampang on its 35th anniversary is this. May the Church of the Good Samaritan will continue to be the Good Samaritan. 我对仁爱堂35周年堂庆的这一个的祷告呢，就是呢，愿我们仁爱堂教会继续要成为那好撒玛利亚人。 Dalam doaku kepada Anda pada ulang tahun yang ke-35 ini adalah semoga gereja Good Samaritan akan terus menjadi orang Samaria yang baik. Ya, puji Tuhan karena kita sudah menyambut ulang tahun gereja kita yang ke-35 tahun. Jadi kita bersyukur karena Tuhan itu baik dan teramat baik buat kita semua. Jadi kita terus mendoakan agar gereja Good Samaritan, doa untuk kita semua agar kita menjadi orang Samaria yang baik. Oke, kita terus untuk pengumuman kita. Saya mau mengalu-alukan kedatangan untuk saudara-saudari yang baru pertama kali menghadiri kebaktian kita pada hari ini. Jika ada sesiapa di antara kita yang baru pertama kali, sila angkat tangan jika ada. Ada? Tidak ada. Ya, bagi yang baru menghadiri jemaat kita yang sudah lama tidak beribadah dan bersama-sama beribadah pada tengah hari ini, mari kita semua beri kemuliaan kepada Tuhan. Selamat kembali, selamat beribadah. Dan pengumuman yang kita teruskan saja, pengumuman seterusnya. Oke, kita akan mengadakan festival yaitu perayaan keamatan gawai. Ya, ini akan diadakan pada 30 Mei jam 11 pagi di Gereja Good Samaritan. Kita berdoa agar keamatan ini kita dapat sambut, sebab mengikut keadaan sekarang kita pun tidak tahu ya apa yang akan terjadi, tapi kita bersiap sedia untuk buat persiapan untuk keamatan supaya kita boleh merayakan keamatan ini bersama-sama. Dan seterusnya kita esok ada pertabisan padri dan juga deacon ya, jam 19 hari bulan esok jam 7.30 petang di All Saint. Ya, jadi kita dapati ada satu padri dari Sendakan tidak dapat menghadiri sebab berada dalam PKP. Dan kita terus mendoakan supaya pertabisan padri dan deacon ini akan dapat dijalankan esok. Jadi tidak ada sebarang gangguan lah, ya, terus berjalan dengan lancar. Jadi seterusnya, bagi saudara-saudari yang belum lagi ada kelompok permuridan, jadi saya mendorong untuk saudara-saudari untuk mengikuti kelompok permuridan dimanapun Anda berada yang berdekatan ya. Kita ada kelompok permuridan Kebusak di Akung, kita juga ada Taman Pinampang, KDCA, Putaton dan juga Kendara serta Kebun. Jadi ada juga senarai ketua kita ya yang akan memimpin di kelompok permuridan masing-masing. Jadi pastikan kamu saudara-saudari untuk mengikuti kelompok ini ya, sebab ini sedikit sebanyak membantu kita untuk pertumbuhan rohani kita. Jadi saya terus menggalakkan ataupun mendorong saudara-saudari semua untuk turut terlibat. Jadi selebihnya boleh lihat di buletin Anda yang telah dikirim untuk pengumuman seterusnya. Mari kita siapkan hati kita untuk doa syafaat. Mari kita bersama-sama minta pertolongan kepada Tuhan di atas dengan beban-beban yang kita alami pada saat-saat ini. Marilah kita bersama-sama mendukung juga dalam doa dalam 5 perkara ini, yaitu dalam gereja, baik kita bersyukur dan di dalam negara Sabah ini, baik di dalam negara Malaysia dan di gereja-gereja. Jadi kita sama-sama mendukung di dalam doa, semoga Tuhan bercampur tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini.
karena begitu besar kasih-Mu senantiasa memberi kami dengan harapan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga saat-saat ini ya Bapa, kami kembali bersama merasakan urapan-Mu di dalam hidup kami. Baik apa yang kami sudah mengalami, semoga kami akan saksikan juga kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau ya Bapa, atas dengan kehidupan kami yang orang percaya kepada-Mu melalui dengan kasih-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur juga memuji dan kepada Tuhan untuk kesetiaan-Nya yang berterusan untuk semasa generasi. Semoga kami dapat bersama-sama muliakan nama-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja ini, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kepada gereja kita selama 35 tahun yang lalu. Kita berdoa agar Tuhan terus memakai gereja ini untuk kemuliaan dan mengambil bagian kerjaannya di dalam setiap dengan insan yang memuliakan namanya. Kita berdoa juga untuk semua pasukan kegiatan gereja di bawah kepemimpinan Canon Chen. Kita mendukung dalam doa agar senantiasa Tuhan menyertai dia untuk kekuatan, kebijaksanaan, dan kesatuan ketika mereka terus melayani di gereja ini. Kita berdoa untuk kebijaksanaan dan kurnia kepemimpinan kepada semua kepemimpinan pelayanan di ketiga-tiga jemaah, yaitu BM, Cina, dan Inggris. Kita berdoa untuk kebaktian pentabisan pada 19 April di Katedral Osen. Kita berdoa para patri dan diakan yang ditabiskan agar mereka diberi kebijaksanaan dan kekuatan untuk melayani dengan baik dalam diosis. Kita berdoa untuk Menteri yang bertanggung jawab, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dan pihak berkuasa kesehatan untuk pengurus situasi COVID-19 di Sabah. Dan kita berdoa agar PKPD yang dikuat kuasa dapat membantu pembendung jangkitan virus COVID-19 daripada terus meningkat dan merebak. Semoga Tuhan bercampur tangan akan penyakit ini senantiasa diputuskan dalam nama Yesus. Dan di dalam negara Malaysia ini kita berdoa Perdana Menteri dan Menteri Persekutuan ketika mereka terus berkhidmat untuk negara dengan kasih sayang dan integriti kepada seluruh masyarakat di negara Malaysia ini ya Bapa. Kami serahkan perkara ini ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau senantiasa terus menjangkau kehidupan kami di dalam negara ini. Kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu memberi kami waktu dan kesempatan memuliakan nama-Mu saat ini ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih. Kami berdoa juga setiap kepemimpinan baik kepada Reverend Roger yang pemimpin dalam gereja ini dan tiap-tiap pemimpin baik pemimpin dalam kelompok sel agar semua mereka dapat terbuka di dalam pemikiran mereka, dapat menolong dan membantu atas dengan kelemahan melalui dengan kasih dalam firman-Mu. Semoga kami boleh dapat terus maju di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Akan kedatangan kami pun tidak tersia-sia bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam anak-Mu Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Sama-sama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami yang di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Sekarang kami bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab kebangkitannya yang mulia dari tempat kematian. Oleh kematiannya dia telah membinasakan maut, dan oleh kebangkitannya dia telah memulihkan kehidupan kekal kepada kami. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari persilahkan duduk. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu.
Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.